Nun sewu, monggo ini siapa hostnya? Silakan dimulai, Mas, Mbak. Baik, Frau Wisma. Ya, oke, terima kasih. Ya. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.02, alangkah baiknya kita segera memulai acara ini. Namun sebelum itu, saya mewakili para panitia dan mahasiswa ingin mengucapkan selamat Hari Guru Nasional untuk dosen-dosen kita, karena walaupun judulnya memperingati Hari Guru Nasional, tetapi sejatinya dosen dan guru memiliki fungsi dan peran yang sama, yaitu sebagai pengajar. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen karena senantiasa memberikan kami ilmu pengetahuan. Tidak hanya itu, tetapi mengajarkan kami untuk mencari atau menggali ilmu itu dan mengembangkannya dalam bentuk kreativitas. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen dan selamat Hari Guru Nasional. Baik, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Syaiful Anam PhD selaku Wakil Dekan Bidang 3 Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya, yang kami hormati Ibu Dwi Imroatu Julaika SPD MPD selaku Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Jerman Universitas Negeri Surabaya, yang kami hormati Ibu Tri Adliani Lestari SSM Pum selaku dosen pembimbing kemahasiswaan jurusan Bahasa dan Sastra Jerman Universitas Negeri Surabaya, yang kami hormati Ibu Dr. Randa Wisma Kurniawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Interkultural Landeskunde, yang terhormat Ibu Dr. Endah Imawati MPD selaku pemateri pada hari ini, yang kami hormati Bapak Ibu dosen jurusan Bahasa dan Sastra Jerman Universitas Negeri Surabaya, serta kepada rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya kita dapat dipertemukan secara virtual pada acara kuliah tamu dengan tema mengenal kebudayaan melalui jurnalistik. Sebelum saya membacakan susunan acara pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putriana Hematurnip sebagai Master of Ceremony pada acara hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan yang sudah kita lalui dengan baik. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UNESA, lalu dilanjut oleh sambutan, sesi penyampaian materi, sesi diskusi dan tanya jawab, dan penutupan. Baik, mari kita mulai acara ini dengan membaca doa bersama-sama, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Amin, berdoa tidak pernah diakhiri, berdoa dilanjutkan di dalam hati. Baik, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UNESA. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan.
Baik, agenda selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan diberikan oleh Ibu Dwi Imrowati Julaika SPD MPD selaku Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Jerman Universitas Negeri Surabaya. Kepada Ibu Dwi Imrowati Julaika, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen jurusan Bahasa dan Sastra Jerman yang sudah hadir hari ini, yang terhormat juga dan tersayang tentunya adik-adik mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Jerman, utamanya tim dari Bu Wisma ya yang sudah mengorganisir kegiatan ini, Mbak Putri Yana Hema dan tim. Kemudian yang terhormat Ibu Dr. Wisma Kurniawati MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Yang saya hormati tentunya Ibu Dr. Endah Imawati MPD. Beliau adalah wartawan Harian Surya dan Tribun News Jatim. Selamat datang Bu Indah dan terima kasih sudah hadir hari ini, nggih Bu. Alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa ketemu bersama melalui virtual seminar ini, kuliah bersama ini. Kali ini judul kuliah yang akan ditampilkan, kita nikmati bersama melalui praktisi Bu Indah ini adalah mengenal kebudayaan melalui jurnalistik. Bu Indah dan teman-teman, mata kuliah jurnalistik ini menjadi bagian dari salah satu mata kuliah yang mendukung kompetensi profil lain di mata kuliah di Prodi Sastra Jerman utamanya. Begitu ya Bu Indah dan teman-teman. Mudah-mudahan melalui pengalaman Bu Indah yang saya rasa tidak perlu diragukan lagi, nggih, jam terbangnya di istilahnya di media massa dan sebagainya nanti akan memberikan banyak manfaat buat kita untuk menilik kembali terkait dengan kebudayaan melalui jurnalistik. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dr. Indah Imawati MPD, kemudian Bu Wisma secara khusus yang sudah mengorganisir, memberikan bantuannya sehingga acara ini terlaksana, juga utamanya Mbak Putriana Hema ya Mbak, namanya bagus sekali. Terima kasih ya Mbak, tentu dengan tim yang sudah dengan sangat baik mengorganisir kegiatan ini. Semoga pastinya juga acara ini akan bermanfaat. Terima kasih Mbak Hema dan Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dwi atas sambutan yang telah diberikan. Teman-teman yang berbahagia, sebelum memasuki acara selanjutnya, saya izin mengingatkan kepada teman-teman untuk dapat berpartisipasi aktif dalam acara ini dengan menyalakan fitur kamera apabila tidak terkendala sinyal dan mengaktifkan mikrofon pada saat dipersilahkan. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi pemaparan materi dan diskusi yang akan diberikan oleh Ibu Dr. Endah Imawati MPD dan akan dipandu secara langsung oleh Saudari Aura Rova selaku moderator kita pada hari ini. Kepada Saudari Aura Rova, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Putriana selaku Master of Ceremony yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan kegiatan ini. Selamat siang Bapak Ibu dosen, Ibu narasumber kita, Ibu Endah Imawati, serta teman-teman peserta kuliah tamu pada siang hari ini yang berbahagia. Sebelum kita menuju ke sesi penyampaian materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Aurora Fasita Octavia, selaku moderator yang akan memandu berjalannya kuliah tamu pada siang hari ini. Nah, sebelum kita mengenal dan menyimak materi lebih jauh, saya akan memperkenalkan narasumber kita terlebih dahulu, yaitu yang sudah bergabung bersama kita, Ibu Endah. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak Aura. Dipanggil siapa, Aura atau Rova? Aura, Bu. Aura. Ya. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, baik. Ini hujan baru selesai. Jadi ada awan banyak di belakang saya. Baik. Saya mohon izin untuk menyampaikan kurikulum vitae-nya ya, Ibu. Sedikit aja ya. Oh, baik. Tahun lahirnya juga enggak usah ya. Oh, baik-baik. Ibu Endah Imawati. Beliau berprofesi sebagai wartawan Harian Surya serta Tribun News Jawa Timur. Beliau telah menempuh pendidikan S1 di IKIP Surabaya serta melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di Universitas Negeri Surabaya. Beliau memiliki pengalaman bekerja sebagai redaktur pelaksana majalah Anak Hopla selama 6 tahun. Beliau juga pernah menjabat sebagai dosen di Surabaya dan juga sebagai pengajar jurnalistik di SD, SMP, dan SMA. Beberapa karya beliau seperti Kumpulan Cerpen Foksai Biru dan Sang Bintang. Tak hanya itu,
ada novel dan juga buku serial yang berjudul Cantik Time Out dan Cantik Siluet. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, berhubungan dengan tema hari ini yaitu mengenal kebudayaan melalui jurnalistik, mari kita simak langsung pemaparan materi oleh Ibu Endah. Tetapi sebelum itu, saya izin menginformasikan bahwa durasi penyampaian materi berlangsung selama 30 menit, kemudian dilanjutkan ke sesi tanya-jawab. Baik, kepada Ibu Endah, waktu dan kesempatannya saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Aura. Kalau kita berbicara jurnalistik, sudah pasti ada SOP yang harus kita pahami bersama. Saya minta maaf ya, nanti background saya itu pasti bermacam-macam. Karena kalau sore-sore begini ada banyak yang lewat, ya kadang lontong balap, kadang macam-macam lah ya, dinikmati saja background-nya. Berbicara tentang jurnalistik, kita sebenarnya semua orang bisa menjadi reporter. Saat ini semua orang bisa menjadi reporter, apalagi dengan digital itu ya, dengan kemajuan digital, semua orang bisa menjadi presenter. Saya melihat Mbak Putri ini kalau jadi presenter begitu, ini asik ini, dan tempat kami membutuhkan yang semacam ini. Jadi percaya diri di depan kamera, suaranya sudah bagus, intonasinya bagus, yang seperti itu yang dibutuhkan. Nah, kalau saya mengatakan setiap orang bisa menjadi reporter, setiap orang bisa melaporkan, Anda bisa menikmati itu. Kalau di media sosial itu segala macam peristiwa itu bisa dilaporkan oleh segala macam orang. Jadi tidak hanya oleh wartawan. Tetapi ketika kita sudah masuk dalam wilayah jurnalistik, maka ada SOP yang harus kita pahami. Nah, kalau reporter saya itu memiliki tata cara, memiliki cara kerja, maka itu bisa diadopsi oleh siapapun sebenarnya. Nah, cara kerjanya itu yang paling mendasar, itu paling elementer, terus pokoknya paling gampang itu 5W1H, semua orang sudah tahu itu. Tetapi ada hal lain yang seharusnya kita sama-sama pahami. Jadi ketika saya tadi mengembalikan naskah-naskah yang dikirimkan ke saya tentang wisata, tentang budaya, itu dari seluruh naskah itu berkata, saya tambah begini, dibutuhkan narasumber. Mengapa seperti itu? Karena narasumber ini menjadi salah satu cara reporter, cara SOP-nya jurnalistik supaya ini mengokohkan laporan kita. Kalau kita yang ada di kampus biasanya karya tulis ilmiah itu kan ada sumber referensinya. Nah, ketika kita menulis dalam wilayah jurnalistik, kita tidak menyebutkan sumber referensi itu. Enggak. Jadi ada sumber referensinya banyak di bawah jurnal-jurnal. Kita tidak membutuhkan itu. Sumber referensi itu untuk asupan kita membaca. Otak kita harus penuh dulu. Otak kita harus banyak membaca dulu. Baru kemudian kita bisa menulis. Kan begitu urutannya. Nah, kalau di dalam jurnalistik, penulisan sumber referensi begitu tidak dibutuhkan, ya tidak dibutuhkan. Bukan berarti itu nggak usah kita baca, enggak, kita tetap baca. Tidak dibutuhkan dengan catatan begini, tidak perlu dituliskan di bawah naskah karena tidak memungkinkan, ya tidak memungkinkan. Kalau misalnya media cetak itu kan halamannya terbatas, online itu lebih leluasa. Kecuali kalau ada halaman khusus untuk opini atau untuk artikel ilmiah, baru kita bisa memunculkan itu. Tetapi kalau untuk reportase seperti yang akan kita bahas ini, reportase tidak membutuhkan sumber seperti penulisan jurnal pada karya tulis ilmiah kita. Bagaimana caranya? Ya dimasukkan ke dalam naskah. Kemudian saya tadi menyinggung narasumber. Penting narasumber itu supaya 5W1H itu kan dasar banget. Nah, ditambah dengan narasumber. Mengapa dibutuhkan narasumber? Narasumbernya dipilih yang berkompeten. Narasumber ini dibutuhkan selain supaya
5W1H itu bisa terpegang, maka kita bisa menghindar dari hoax, dari berita-berita yang tidak benar dengan cara menghadirkan narasumber. Nah, kalau narasumbernya itu berkompeten, kemudian dia berbicara tentang topik yang kita tulis, maka berita kita, reportase kita akan kokoh. Itu sebabnya tadi ketika naskah-naskah saya kembalikan, ayo tambahi narasumber. Bagaimana bisa nambah narasumber kalau saya nulis tentang Baduy? Tulisan tentang Baduy bagus, kompilasi dari tulisan segala macam. Saya berharap kompilasinya kompilasi yang aman ya. Aman itu artinya kita tidak kopas ya, parafrasekan sendiri. Bagaimana mungkin saya bisa menemukan narasumber tentang Baduy? Jangan salah, kita ada di dunia yang dimudahkan oleh teknologi loh ya. Kita bisa mencari narasumber daring, bisa kok, boleh kok. Cari komunitas yang peduli dengan budaya Baduy. Pasti ada orang yang bisa kita hubungi ya. Kemudian silakan dihubungi, kemudian minta mereka menjadi narasumber kita. Aman sudah. Kan itu enggak boleh ketemu, enggak usah ketemu. Kalau bisa ketemu sih itu lebih bagus, karena begitu kita bertemu dengan narasumber, maka kita bisa melihat cara dia berbicara, cara dia berinteraksi, cara dia mengatakan tidak itu kan bermacam-macam ya. Ada yang enggak begitu. Oh, enggak. Kan beda. Dengan intonasi itu kan kita bisa tahu. Kita yang datang betul turun ke lapangan itu bisa tahu. Nah, itu sebenarnya ada teorinya enggak? Enggak ada teorinya. Jadi memang benar-benar kita harus mencoba. Sama seperti Anda gitu loh ya, menghadapi para dosen. Mahasiswa itu kan biasanya gemeteran menghadapi para dosen. Mau ngetuk pintu itu sudah maju mundur. Ya untung aja sekarang daring ya. Daring itu kan lumayan lah, bisa lewat WA. Menemui dosen saja sudah gemeteran. Nah, itu harus dilatih. Urat malu saya sudah putus sudah kalau sudah seperti itu. Pokoknya saya tahu target saya seperti ini, cara saya yang saya gunakan itu saya sudah berhitung itu aman untuk saya, aman untuk narasumber, aman untuk calon pembaca atau penonton saya gitu. Nah, kalau saya memulai di sini tentang penulisan reportase, ini yang paling dasar. Ini yang paling dasar. Mengapa? Karena semua tradisi jurnalistik itu dasarnya dari penulisan. Harus dari penulisan. Yang paling sederhana, penulisan reportase. Karena dengan penulisan reportase itu sebenarnya natural banget. Sangat natural. Seperti kita lagi ngobrol dengan teman itu ya. Ada kecelakaan misalnya di dekat Danau Unesa. Ini ada mahasiswa baru yang belum pernah masuk kampus ini pasti. Masih belum tahu Danau Unesa seasik apa orang jualannya. Misalnya ada kecelakaan di dekat Danau Unesa. Terus teman Anda masuk kampus, kecelakaan loh. Di mana? Oh, di Danau Unesa. Danau Unesa yang sebelah mana? Itulah sebelahnya ini, sebelahnya orang jual sate, ada sate bekicot nih. Sate bekicot itu yang ngetop itu. Antara sate bekicot sama es degan itu lah, itu kecelakaan itu. Kecelakaan. Siapa yang ini? Apa sama apa? Sepeda motor sama mobil. Mobilnya apa? Nyebut merek, nyebut jenis begitu. Nah, kapan itu? Barusan. Nah, sebenarnya itu sudah natural banget itu. Itu kan bagian dari laporan kita. Apa, siapa, di mana, bagaimana. Itu natural banget. Itu sebabnya penulisan reportase ini cara mudah. Anda mau membuat tulisan wisata Anda dimuat di media sosial, tetap dasarnya penulisan ini. Anda mau ngevlog begitu ya, ngevlog itu kan harus ada dasarnya. Dasarnya penulisan juga. Penuhi dulu penulisan reportase sehingga ketika Anda ngevlog tentang wisata itu nggak gelagapan, nggak hanya hai guys, bolak-balik gitu munculnya. Tetapi kita sudah punya narasinya, apa yang harus saya bicarakan pertama, apa yang harus saya bicarakan kedua, setelah itu apa.
Dasarnya dari mana? Penulisan reportase. Baik, silakan berikutnya. Tunjukkan potensi. Potensi apa? Potensi wisata, karena kita berbicara tentang wisata dan budaya ya. Penting menunjukkan potensi. Potensi wisata, potensi budaya. Kemenkraf sekarang luar biasa mendorong ya, walaupun sekarang masih pandemi gitu, supaya apa yang sudah dirintis oleh teman-teman yang membuat desa wisata itu enggak sia-sia. Semua berharap pandemi segera berakhir. Semua berharap kita bisa keluyuran kemana-mana lagi. Tetapi sekarang sudah ngerem dulu ya, ngerem dulu sampai Desember terlewati. Begitu Desember terlewati, kemudian pemerintah menyatakan bahwa relatif aman, maka mari kita dolan. Gitu ya. Nah, sekarang ngerem dulu. Nah, penting menunjukkan potensi. Misalnya Anda tinggal di Trenggalek. Apa sih yang potensi apa sih yang ingin saya munculkan dari Trenggalek? Galek itu ya begitu itu. Anda berpikir begitu, Galek biasa lah. Jangan, cobalah berpikir dari orang lain di luar Trenggalek gitu ya. Kadang-kadang kita itu kan merasa kota kita itu, cuma begini aja, apa yang menarik? Jangan. Trenggalek itu istimewa loh ya, pantainya luar biasa. Banyak. Kemudian cantik-cantik, ya, pantainya bagus-bagus. Nah, tentukan dulu, fokuskan. Kira-kira saya mau mengangkat potensi apa? Misalnya potensi kuliner. Ya sudah, kuliner yang seperti apa? Lebih fokus lagi. Saya orang Tuban, saya ingin mengangkat batik gedok. Enggak apa-apa, enggak masalah. Asal kita punya bekal betul. Kita mau riset betul tentang batik gedok itu. Kalau tidak, itu sekadar di Tuban ada batik gedok, selesai. Tidak bisa, ya. Nanti ada langkah-langkahnya. Harus riset. Ya. Ulah, nulis reportase aja harus riset. Yalah, risetnya sederhana kok, ya. Makin banyak yang mengetahui, makin banyak kemungkinan memberi dampak. Ketika saya mengoreksi naskah, ada yang mengangkat tentang reog. Lupa saya. Reog di Blitar. Pokoknya reognya ada di Blitar, ya. Reog ada di Blitar. Nah, si reog, komunitas reog ini mereka hidup dari penampilan mereka di berbagai tempat. Ya iyalah. Nah, selama pandemi nggak ada pemasukan sama sekali. Nggak ada orang yang undang reog kan, berkerumun aja nggak boleh kok. Akhirnya ya sudah, ya nggak ada pemasukan. Nah, kalau kita bisa menulis tentang si reog Blitar ini, saya lupa namanya. Bukan budaya, enggak tahu. Saya kok tiba-tiba di-mute. Dari Blitar ini, si penulis ini bisa memberi dampak, ya, menulis tentang si komunitas reog ini, kemudian lihatlah situasinya, kemudian bisa menggambarkan, bisa mendeskripsikan bagaimana kehidupan anggota komunitas reog ini. Semakin banyak kita publikasikan, kemungkinan memberi dampak itu semakin besar. Siapa tahu kemudian ada yang peduli. Seperti itu loh. Kita tidak akan menyangka tulisan kita itu akan berdampak besar. Nggak bakal menyangka. Pokoknya kita nulis saja, nggak masalah ya. Tapi pasti ada dampaknya. Kemudian identifikasikan potensi seperti tadi. Kalau mau nulis Trenggalek, nulis pantai. Oke, kita fokuskan pantai. Pantai yang seperti apa? Pantai yang landai kah? Atau pantai yang curam kah? Atau pantai yang bisa dijangkau dengan mudah? Identifikasikan potensi itu. Kemudian, sajikan dalam reportase supaya lebih mudah dipahami. Seperti tadi saya katakan, reportase itu natural sekali. Karena seperti kita ngobrol, benar-benar seperti kita ngobrol, apa yang ingin saya ketahui tentang sebuah peristiwa, ya itulah reportase. Berikutnya. Mengapa reportase?
Reportase ini pemberitaan, pelaporan, teknik pelaporan kejadian berdasarkan pengamatan atau sumber tulisan. Nah, karena berdasarkan pengamatan, maka sebaiknya kita memang turun ke lapangan. Atau sebaiknya kalau Anda menulis tentang budaya, Anda sudah pernah menyaksikan, Anda pernah terlibat. Kalau belum sama sekali, lebih baik pilih yang bisa dijangkau. Mengapa demikian? Karena kalau Anda tidak pernah terlibat, Anda tidak pernah menyaksikan, Anda tidak pernah berhubungan dengan tradisi ini, maka tulisannya akan kering. Ya sekadar ada ini di sini, latar belakangnya seperti ini, sudah selesai itu saja. Tidak ada deskripsi tentang suasana, padahal itu yang ditunggu. Deskripsi semacam itu yang ditunggu. Karena itu, kita harus menyentuh topik kita. Paling tidak kita pernah. Kalau misalnya ada yang menulis tentang tari gandrung di Banyuwangi. Saya di depan laptop saja, saya browsing, saya bisa menghasilkan tulisan itu. Tetapi ketika saya tidak pernah menyentuh, tidak pernah menyaksikan langsung tari gandrung, tidak pernah merasakan auranya ketika tari gandrung ini dimainkan, maka tulisan saya akan kering. Dan itu tampak banget. Kelihatan banget. Kecuali kalau kita, misalnya pernah ke Banyuwangi, ke Taman Gandrung Sewu itu. Nah, kita bisa mendeskripsikan seperti apa sih Taman Gandrung Sewu itu. Kemudian filosofinya apa, mengapa itu diciptakan. Baru kita kemudian melangkahnya ke tari gandrung. Dengan demikian, orang itu mendapatkan nilai lebih dari tulisan kita. Enggak sekadar kita kompilasi, jangan. Tapi kalau mata kuliah ini boleh kok, berbeda. Kalau kita ngomongnya jurnalistik, mau tidak mau, jurnalistik, reporter itu pekerjaan kaki. Mengapa pekerjaan kaki? Kita harus berjalan, kita harus mendatangi lokasi. Harus. Loh, kalau saya nulisnya tentang ini, tentang sepak bola di Jerman, masa iya saya harus datang ke Jerman? Kalau punya rezeki, mengapa enggak? Rezeki itu kan rezeki kesempatan juga. Tapi kalaupun tidak, kita di depan televisi bisa kita menyaksikan itu. Tapi nanti yang menulis tentang budaya sepak bola Jerman nanti bisa ngobrol sendiri dengan saya ya. Ada beberapa yang harus kita bicarakan. Nah, berikutnya yang mengisyaratkan reportase. Mengapa reportase? Karena mengisyaratkan terjadinya peristiwa dengan berita-berita akan menjadi lengkap apabila menggunakan kebenaran, yaitu fakta selengkapnya. Nah, kalau menulis tentang Baduy kemudian kita kompilasi, oke. Kemudian saya belum pernah ketemu orang Baduy, saya belum pernah ke sana juga, tetapi ini tulisannya bagus. Nah, kalau sudah seperti itu kita gunakan teropong lain supaya melihatnya di sana. Melalui apakah? Ya melalui narasumber yang paham. Bagaimana saya mencarinya? Browsing. Cari komunitas. Kemudian lakukan segala cara supaya kita bisa mendapatkan nomor kontak si narasumber ini. Kemudian bicara baik-baik bahwa kita membutuhkan informasi dari dia tentang Baduy. Dengan demikian kita bisa menambahkan deskripsi dari narasumber ini. Ini adalah cara ketika kita tidak bisa menjangkau sumber kita. Ini salah satu cara, dan ini kita benar-benar dimudahkan oleh digital. Berikutnya, reportase yang saya anjurkan itu yang soft news, bukan yang hard news. Ya. Hard news itu peristiwanya sekarang harus dilaporkan sekarang. Banjir, ya harus lapornya sekarang. Banjir di sini, kapan terjadi? Ini 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Ngapain juga? Nah, seperti Suara Surabaya itu loh ya, melaporkan kemacetan, situasi jalan tol, suasana di mana. Nah, itu hard news sebenarnya. Hard news dalam yang dilakukan oleh teman-teman radio.
itu hard news. Kita ngambilnya soft news saja. Mengapa soft news? Karena kita harus mencari cara untuk menyajikan berita yang menarik, menyajikan topik kita menjadi menarik. Kemudian soft news ini menawarkan kedalaman dan perspektif yang berbeda. Kalau ada yang menulis tentang budaya, ada yang menulis begini, ada yang menulis tentang budaya di Surabaya, yaitu ketika menjelang 10 November. Ada budaya drama kolosal, kemudian berjalan rame-rame dari Tunjungan ke hotel dari Tugu Pahlawan ke hotel sekarang hotel apa itu? Yang Yamato dulu itu. Majapahit. Jangan disebut budaya itu. Itu program pemerintah. Kalau program pemerintah itu bukan budaya. Budaya Surabaya bukan budaya. Jadi harus berhati-hati kalau kita mau melangkah ke budaya. Itu program pemerintah yang memang harus dilakukan karena ada dananya, dan dananya tidak sedikit. Drama kolosal itu. Nah, yang semacam itu bukan budaya, tetapi kita bisa melihatnya dari perspektif yang berbeda. Misalnya begini, tentang hotel ini, tentang hotel yang menjadi pengibaran bendera merah putih biru pada saat itu. Nah, kita bisa berbicaranya dari situ. Awal cantolannya dari situ. Memang fokusnya tetap pada 10 November. Tetapi kita tidak berbicara tentang drama kolosal karena itu bukan budaya, itu sudah pesanan itu ya. Itu paket yang harus dilakukan karena ada duitnya. Nah, tradisi, ada enggak sih tradisi di Surabaya? Ada sebenarnya, ada. Seperti festival Rujak Ulek, apakah itu tradisi? Itu agenda kota, bukan tradisi. Tradisinya itu yang Rujak Uleknya itu, tetapi festivalnya bukan. Festivalnya itu ya itu program juga, proyek juga. Jadi Rujak Uleknya itu yang tradisi. Yang seperti itu harus kita pahami. Jadi ketika ada festival Rujak Ulek, maka cantolannya itu. Nah, itu bisa menjadi itu newsnya. Tetapi kalau kita mau bicara tentang budayanya, maka kita larinya ke yang Rujak Ulek itu. Rujak Ulek seperti apa sih dulu, seperti apa, kemudian ada enggak beda di setiap daerah? Di Surabaya kan beda-beda juga ya. Ada enggak bedanya? Ada enggak perbedaan penggunaan bukan rempah ya kalau di situ, penggunaan petisnya itu berbeda enggak? Yang semacam itu kita bisa menariknya ke wisata kuliner, ke budayanya. Itu perspektif yang berbeda dari sebuah peristiwa. Itu hebatnya soft news, kita bisa larinya kemana-mana, macam-macam sudah. Kemudian soft news ini tidak mudah basi. Mengapa tidak mudah basi? Karena kita bisa mengolahnya dengan mengupdate data, Misalnya, Anda datang ke wisata ke Batu lah, pilih salah satu di Batu gitu. Kemarin ketika PPKM sudah longgar, awal November, Anda mau nulis, jangan pernah lupa awal November itu mau ditulis akhir November. Kalau hard news itu sudah basinya luar biasa. Tetapi kalau soft news enggak. Karena topiknya itu bisa dinikmati orang kapanpun. Meskipun kapanpun, perkara tidak mudah basi ini juga harus kita lihat. Ada peristiwa-peristiwa tertentu yang hanya dalam hitungan hari itu sudah basi. Ada peristiwa tertentu yang rentang waktunya lumayan panjang, sebulan itu belum basi. Ada juga yang lebih panjang lagi. Kalau wisata lebih panjang lagi rentang waktunya. Misalnya yang hanya beberapa hari, Maulid Nabi, kan itu hanya ada beberapa hari sehingga orang semuanya beramai-ramai merayakannya itu hanya
hanya sekitar 2-3 hari. Setelah itu, ketika Anda menuliskan tentang Maulid Nabi, itu orang sudah lewat ini. Sudah lewat. Adakah teorinya? Adakah patokannya? Tidak ada patokan. Sama seperti ketika kita membahas 17 Agustus itu loh ya, perayaan kemerdekaan. Sepanjang Agustus, mulai 1 sampai 31 Agustus, itu sah-sah saja kita nulis tentang Agustusan itu ya tetap nyaman orang membaca. Tetapi begitu masuk 1 September, orang sudah melihat persepsinya sudah berbeda. Sudah September. Karena perayaan kemerdekaan itu ya Agustus. Ketika kemudian dituliskan September, itu orang merasa sudah lewat. Padahal 31 dan tanggal 1 itu kan cuma ngeloncati tengah malam saja. Nah, yang seperti itu. Wisata itu tidak mudah basi. Anda berwisata 3 bulan yang lalu, karena tidak setiap hari itu orang berwisata itu. Anda berwisata 3 bulan yang lalu. Sekarang mau dimunculkan. Bisa. Asal update data. Update data itu berarti tiketnya itu harganya berubah enggak? Kemudian lokasinya, rutenya berubah enggak? Kalau kemarin PPKM sekarang enggak. Nah kan ada yang berubah. Atau malah begini, ini lokasinya masih buka apa enggak? Lah kalau kita nulis menggebu-gebu bagus begitu ternyata lokasinya tutup gitu ya merepotkan. Kita kadang gaya begitu ya, ngeplok kemudian cerita tentang lokasi itu, ternyata tutup. Ternyata selama pandemi ini nggak boleh buka. Nah itu kan gawat ya. Jadi harus update data supaya berita kita, tulisan kita tidak mudah basi. Silakan berikutnya. Masukkan nilai berita ke dalam tulisan kita. Apa saja sih nilai berita itu? News value itu loh ya. Kalau teman-teman reporter ngomong itu news value. Jadi ada peristiwa yang pantas dijadikan reportase dan ada peristiwa yang tidak layak dijadikan reportase. Ada yang tidak layak, padahal semua peristiwa itu bisa jadi berita. Bisa sih, bisa. Misalnya kenaikan kelas. Kenaikan kelas, pembagian rapor kenaikan kelas itu menggunakan drive-thru. Ketika awal begitu, asik nih. Wih, bagus ya. Tetapi ketika semua sekolah melakukan itu, kemudian ada yang menggebu-gebu menulis, sekolah saya ini membagi rapor dengan menggunakan drive-thru. Orang tua tinggal ini udah caranya. Nah, di tempat lain juga begitu. Akhirnya itu tidak menjadi berita yang ini, tidak punya nilai berita yang tinggi. Karena apa? Karena semua sekolah ya juga melakukan itu. Wisuda daring, semuanya juga begitu. Nah, sekarang apa istimewanya? Apa yang unik? Nah, itulah apa yang unik. Itu yang akan menjadi nilai berita. Ada di satu kampus cara memberikan apresiasi terhadap mahasiswanya yang nilainya terbaik begitu ya, mahasiswa yang berprestasi ketika wisuda karena wisudanya daring. Nah, si rektor dan jajarannya ini naik sepeda ngontel mengantarkan toga ke rumah si mahasiswa yang berprestasi ini. Nah, itu kan lucu, unik begitu ya. Iya sih bisa-bisanya humas, iya memang, tetapi kan itu bisa dikonsumsi menjadi berita yang nilai beritanya tinggi untuk kemenarikan itu. Ya tentu saja dipilih ya yang rutenya dekat, rumahnya di Tulungagung, mau ngontel dari Surabaya ke Tulungagung ya enggak mungkin. Nah, yang seperti itu. Jadi ada peristiwa yang bisa dijadikan berita, ada yang enggak. Ya, kita yang harus memilih. Apa saja ini nilai berita? Ada banyak. Ya. Apakah semuanya ini harus masuk ke dalam tulisan kita? Enggak. Anda bisa milih. Ya, Anda bisa milih. Menarik yang seperti tadi ya. Aktual. Ya, aktual. Sedang hangat-hangatnya nih wisuda daring. Wisuda daring hangat-hangatnya nulisnya wisuda daring.
Kemudian supaya menarik, nah yang tadi yang ontel sepeda itu. Kemudian penting, nah, kalau penting gampang lah, karena banyak peristiwa penting di sekitar kita. Wisuda penting lah, penting bagi mahasiswa, wisuda penting. Masuk menjadi mahasiswa UNESA penting, tetapi jangan pernah lupa, segera keluar dari UNESA dan wisuda itu lebih penting lagi. Jadi, faktor penting. Ya. Kemudian kedekatan. Nah, kedekatan itu begini. Dekatkan tulisan kita kepada pembaca atau kepada penonton kita. Dekatkan itu. Nah, kita kan harus bisa memilih sasaran kita itu siapa sih pembaca kita. Kalau pembaca saya itu, tulisan saya itu sesama mahasiswa, maka saya harus menggunakan otak pembaca yang mahasiswa supaya mereka satu frekuensi dengan kita. Kalau saya menulis dengan cara pandang saya, padahal sasaran saya mahasiswa, itu sama seperti mahasiswa lihat dosen. Membosankan gitu loh ya. Jangan, ya. Sayang kalau sudah seperti itu. Kemudian kedekatan. Ada yang menulis naskah Tari Saman. Tari Saman di Aceh, jauh banget Aceh. Nah, padahal pembacanya itu kebanyakan dari Jawa. Saya menganjurkan pada naskah itu, saya menganjurkan ketika menulis tentang Tari Saman, oke lah tentang Tari Saman, tentang filosofinya, sejarahnya, oke. Ambil narasumber yang memahami Tari Saman. Tapi di mana? Kan harus ke Aceh. Enggak lah, di seni tari itu loh. Ada banyak dosen yang asik-asik kalau diajak bicara tentang tari-tari tradisional. Nah, biarkan mereka itu menjadi narasumber kita. Kalau yang berbicara itu dosen di sini orang Jawa, kemudian nulisnya tentang Tari Saman, maka itu menjadikan tulisan kita itu dekat dengan pembaca kita, karena pembaca kita kebanyakan di sini. Itu faktor kedekatan. Kemudian mendidik, saya tidak bahas, ya, tahu sendirilah. Menghibur. Kalau Anda menulis tentang perjalanan, Anda memuat foto-foto yang menyenangkan, itu sudah menghibur loh. Informatif, iyalah. Nanti ada ya di berikutnya ada informatif. Informatif itu kalau menulis tentang wisata harus informatif. Mengapa begitu? Ya karena orang membutuhkan itu. Orang itu membutuhkan informasi. Informasi itu yang harus kita gelontorkan kepada mereka sesuai dengan topik kita. Kemudian kontrol sosial. Nah, ini kalau di dalam budaya beberapa teman itu menutup tulisannya dengan begini. Kita sebagai generasi muda harus melestarikan tradisi yang ada di sekitar kita. Nah, itu sebenarnya kontrol sosial. Cuman kalau bolak-balik kalimatnya seperti itu tuh bosan nih. Cari kalimat yang lain lah. Ya pokoknya intinya sama seperti itu, tetapi di beberapa naskah loh semuanya penutupnya begitu. Cari kalimat-kalimat yang lain. Itu kontrol sosial bagi kita bahwa bukan saya sebagai generasi muda, salah. Anda sebagai generasi muda itu harus peduli dengan tradisi. Mengapa demikian? Silakan dijabarkan di sana. Itu kontrol sosial. Mengingatkan Anda supaya Anda tidak lepas dari tradisi di sekitar Anda. Kemudian human interest. Ini sisi kemanusiaan. Apakah human interest ini berarti seperti feature itu loh ya? Apakah human interest itu berarti itu yang sedih-sedih begitu? Enggak selalu yang sedih, ya. Human interest itu sama seperti yang Reok tadi ya. Reok Blitar tadi. Nah, ini human interest-nya tinggi banget kalau Anda mau menulis itu. Silakan, tadi Mbak kok yang nulis. Silakan Mbak, itu digali. Itu human interest-nya tinggi banget. Karena apa? Karena Reok itu cukup terkenal, di Blitar cukup terkenal. Selama 2 tahun mereka tidak ngereok itu loh. Apa yang mereka lakukan? Anggotanya masing-masing punya pekerjaan sendiri-sendiri. Nah, pekerjaan mereka itu apa?
bagaimana bisa menghidupi budaya ini kalau tidak ada dana dari pemerintah? Nggak ada. Pokoknya yaitu siapa yang mengundang ada duit, yaitu untuk kelangsungan hidup si komunitas reog ini. Kalau nggak ada, nah itu sisi human interest-nya tinggi di sana. Baik, berikutnya. Pasti tahu lah, 5W1 pasti. News value yang tadi. Kemudian berpikir beda. Kalau berpikir beda itu begini. Kalau Anda datang di satu tempat, cobalah. Kalau semua orang berbondong-bondong melihat, misalnya masuk ke KBS begitu ya. Anda pernah masuk KBS? Silakan loh, sekali-sekali masuk KBS sana loh. Ya, itu kebun binatang paling gede loh di Asia Tenggara. Datanglah ke sana. Asik kok. Ya, supaya Anda tahu bahwa kebun binatang Surabaya itu menarik dikunjungi. Walaupun selama pandemi kasihan binatangnya kurang gizi. Kalau masuk KBS, apa yang dilihat orang? Oh, orang itu berbondong-bondong lihat komodo karena lagi viral kemarin ada itu komodo kawin. Semua orang ke sana. Atau semua orang datang ke gajah. Karena gajah di KBS itu bisa dinaiki kemudian berkeliling itu. Oh, orang berbondong-bondong ke unta-unta. Nah, kalau kita seperti itu, melihat, kecenderungan orang ke sana. Nah, kita coba berpikir beda. Coba, ada enggak sih sisi yang lain yang sebenarnya menarik dari KBS ini selain komodo, selain gajah, selain unta? Misalnya ikan. Akuariumnya tuh loh bagus-bagus. Misalnya. Atau misalnya ke burung flamingo. Burung yang kemayu karena warnanya pink itu ya asik juga. Cuman baunya memang ya namanya juga kebun binatang ya. Nah, itu coba berpikir beda, mencari sisi-sisi yang berbeda. Walaupun kita tetap nyenggol tulisan kita tetap nyenggol gajah, unta, komodo iya, tetapi kita punya fokus yang berbeda sehingga orang itu mendapatkan informasi yang berbeda. Dan itu tambahan asupan informasi bagi orang lain. Kemudian hindari komentar normatif dari para narasumber. Kalau narasumber ini, misalnya pengunjung menjadi narasumber kita. Komentarnya normatif enggak usah ditulis ya, enggak usah ditulis. Misalnya begini, saya senang sekali karena di Batu ini di mana ya, salah satu tempat di Batu ini pemandangannya bagus. Ya iyalah, di Batu memang pemandangannya bagus. Saya senang sekali. Enggak usah dipakai komentar itu. Tetapi ketika dia kan ngobrolnya, kita ajak berbicara supaya dia ngobrolnya banyak. Ya, apa sih yang menarik? Apa sih yang bagus? Saya suka karena sejuk dan karena banyak kabut. Nah, yang seperti itu loh. Sejuk dan banyak kabut. Batu sejuk iya, banyak kabut. Nah, ini dia. Ini komentar yang tidak biasa. Tetapi kalau komentarnya, pemandangannya bagus, ya biasa. Atau Anda nulis PKM begitu ya, tentang PKM atau Pengmas lah, pengabdian masyarakat ke suatu desa. Kemudian warga desa ditanya, gimana ini Bu komentarnya tentang pengabdian masyarakat dari mahasiswa UNESA. Alhamdulillah saya senang sekali dibantu. Nggak usah ditulis. Itu kan normatif ya. Ya iyalah dibantu itu kemudian mengucapkan alhamdulillah saya senang dibantu kan iya. Tetapi dorong supaya narasumber kita berbicara yang lain dan yang lain itulah yang kita tuliskan. Berikutnya. Langkah reportase, wawancara, melihat kejadian sebagai data awal. Harus jalan ya. Kemudian pengamatan lapangan untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas. Begitu kita datang, kita harus langsung mengamati suasana seperti apa. Gunakan panca indera. Aromanya seperti apa? Bau daun pinus itu seperti ini ya. Seperti itu ya. Kemudian dingin ya. Cetit-cetit di kulit ya kayak seperti itu. Itu harus menjadi darah daging kita kalau kita sudah niat menjadikan perjalanan wisata kita sebagai reportase. Begitu datang, mata kita seperti video gitu melihat sana. Ya direkam dulu lah. Enggak usah langsung cuatet diketik, enggak ya.
Nah, kemudian kalau kita sudah terbiasa menggunakan panca indera, maka kita akan mudah jadi mendeteksi. Lidah deteksinya bagaimana? Iya, kalau memang bisa dan dibutuhkan. Kalau enggak kan enggak. Nanti saja ketika kita wisata kuliner, nah lidah ini kita gunakan. Kemudian buat penelitian atau riset dokumentasi. Nah, ini yang berkali-kali saya tulis dalam naskah yang saya koreksi. Riset, ayo kita menggunakan, memanfaatkan riset dokumentasi untuk tulisan kita. Riset ini bukan penelitian yang daki-daki, enggak, bukan begitu ya. Riset ini misalnya, kalau Anda menulis tentang tari kecak, kemudian jurnal sudah ada di tangan semua. Nah, coba sih cek lagi, riset lagi, apakah tari kecak itu yang Anda tulis itu selama pandemi juga masih ada? Kalau tidak ada, ya bagaimana kita mau menuliskan? Masa tidak boleh ditulis? Ya boleh ditulis, tetapi kemudian kita harus menambahkan bahwa selama pandemi, tari kecak itu tidak ada. Atau selama pandemi, tari kecak tetap diadakan, tetapi pengunjungnya terbatas. Nah, itu dari mana kita tahu? Riset. Dari mana risetnya? Dari mana-mana. Kita itu dimudahkan oleh teknologi. Kita dimudahkan teknologi. Berikutnya. Nah, yes. Ini apa saja yang ditulis? Tentukan tema pasti. Buat judul menarik nanti saja judul menarik itu. Membuat judul setengah jam sendiri. Membuat lead itu paragraf pertama dari tulisan kita itu harus menarik. Seperti cewek-cewek. Nah, ada cewek-cewek keluar rumah itu kan dandanan harus rapi, wajah itu mendapatkan porsi utama. Nah, itu lead kita. Jadi orang melihat pertama itu harus terkesan. Bukan terkesan kemudian mendalangi, enggak. Terkesan itu artinya begini. Ketika orang membaca paragraf pertama, maka dia terkesan kemudian membaca paragraf berikutnya sampai habis. Harus begitu. Ya. Jadi sama seperti Anda menulis makalah itu ya. Menulis makalah itu kan selalu paragraf. Paragraf pertamanya selalu begini. Memakai pengembangan paragraf menulis tentang kewirausahaan. Paragraf pertamanya selalu dimulai dengan kewirausahaan adalah, yang dimaksud dengan kewirausahaan adalah, janganlah bosen nih. Apakah itu salah? Enggak salah, tapi bosen nih. Seperti juga lead. Ambil sisi yang menarik dulu. Flamingo, burung asal mana sebutkan, ini kan riset dulu ya. Burung asal misalnya asal Australia. Flamingo, burung asal Australia yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Menarik perhatian. Warna bulunya yang merah muda dan kaki yang jenjang mengingatkan pada penari balet. Misalnya begitu. Itulah jauh lebih menarik daripada Selasa 23 November 2011 saat berkunjung ke Kebun Binatang Surabaya. Tak bakal menarik pembukaan seperti itu. Nah, itu yang harus kita latih. Kemudian uraikan tubuh substansi pokok berita. Baru kemudian penutupnya. Seberapa panjang sih tulisan kita? Ada penelitian yang bencekno. Ada penelitian yang menjengkelkan tentang gaya cara membaca orang sekarang. Orang sekarang hanya sanggup membaca koran cetak itu dalam 7 alinea. Hanya 7 alinea, bayangkan 7 alinea. Padahal makalah Anda itu berapa halaman ya? Ini hanya 7 alinea. Kalau saya 7 alinea untuk reportase sudah cukup, sudah memenuhi itu. Misalnya dibuka dengan flamingo, ya, Kapan ke KBS? Di mana lokasi KBS? Siapa yang menjadi narasumber?
Kalau narasumbernya ada 2 atau 3, narasumber pertama 1 paragraf ngomongnya apa, narasumber kedua 1 paragraf, narasumber ketiga 1 paragraf. Sudah. Bagaimana, mengapa, dan penutup jadi 1. 7 loh sudah tercukupi. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menulis reportase dengan sempurna, karena hanya 7 alinea kekuatan kalian membaca. Karena yang menjadi penelitian itu anak-anak muda. Kekuatan kalian membaca 7 alinea. Sangar ya. Padahal makalah kita itu harus setebal bantal gitu ya, apalagi disertasi. Siapa yang mau baca? Enggak lah, tapi itu kan wilayah akademik kan berbeda. Itu nasib kita bersama. Baik, berikutnya. Gambaran umum tempat wisata. Lihatlah, itu termasuk wisata apa? Wisata sejuk kah? Wisata kuliner? Wisata budaya? Kita bisa pilih. Apakah ini berbeda-beda? Enggak lah. Bisa digabung kok. Ya. Wisata kota dan wisata kuliner misalnya. Wisata adrenalin dengan wisata budaya misalnya. Kok bisa? Misalnya wisata adrenalin itu mendaki ya. Mendaki itu kan wisata juga. Mendaki tapi ada juga wisata budayanya. Ada. Anda mendaki Gunung Lawu. Di sana ada banyak situs-situs yang kental sekali dengan budayanya. Jadi orang-orang yang dari Solo dengan pakai baju lengkap beskap gitu, naik gunung, membawa segala macam ukur rampe itu, kemudian di situs-situs itu kemudian mereka mengadakan ritual. Oh, itu bisa digabung. Ada wisata desa, wisata belanja. Loh, wisata belanja boleh kah? Ya boleh lah. Wisata belanja itu boleh kok. Terus apa yang disasar kalau wisata belanja? Ya belanjanya itu bagaimana nikmatnya orang itu memilih-milih begitu ya, memilih-milih, kemudian mematut diri, tetap bisa wisata belanja. Apalagi kalau Anda ke luar negeri, wisata belanja itu yang paling ditunggu. Biasanya kalau ke pasar tradisionalnya gitu ya, itu paling ditunggu. Jadi begitu Anda ke luar negeri, misalnya ke Jerman begitu ya, punya kesempatan ke Jerman, bisa jadi tempat tulisan wisata banyak. Wisata kulinernya sendiri, Anda buat wisata belanjanya sendiri. Wisata belanja itu kalau Anda masuk ke empat pasar kagetnya, pasar tradisionalnya, bisa 4-4-nya ditulis semua terpisah-pisah. Bayangkan, kita datang di satu tempat, kita bisa memiliki tulisan banyak. Berikutnya. Mas, aku ke atas dulu, Mas. Masih di sini nggak, Mas? Nah, ini lokasi. Anda harus menuliskan lokasinya lengkap. Desa, kecamatan, kabupaten, kota, atau negara. Kemudian lihat di peta. Ada di wilayah mana, jangan pernah salah. Ya, jangan pernah salah. Kita cek di peta begitu. Harus buka peta. Ya enggak sih. Tapi kalau kita sudah yakin bahwa desa, kecamatan, kabupaten, kota, atau negaranya sudah yakin benar, ya sudah. Ya. Kemudian lengkapi data. Lengkapi data itu bukan berarti misalnya Trenggalek memiliki luas sekian kilometer persegi, penduduknya jumlahnya. Kalau tidak diperlukan itu nggak usah ditulis. Kita itu menulis tentang tari apa sih? Turonggo Yakso. Ya, saya masih ingat naskah itu ya. Turonggo Yakso. Mau nulis tari Turonggo Yakso itu pembukanya tidak perlu kita menuliskan Trenggalek memiliki wilayah berbatasan dengan kabupaten ini dan kabupaten ini, memiliki sekian banyak pantai, nggak ada urusannya. Nggak usah kalau seperti itu. Jadi langsung saja, apa budayanya? Trenggalek tempatnya di mana? Oh, di Jawa Timur. Oke, apa budayanya? Ada banyak, salah satunya adalah tari Turonggo Yakso. Bercerita tentang Turonggo Yakso. Jadi berapa jumlah penduduknya nggak perlu ditulis, kecuali kalau kita sedang menulis keramaian di imigran, misalnya ada imigran banyak di Jerman. Nah, baru kemudian kita bisa menuliskan jumlah penduduk Jerman itu berapa sih? Karena ada hubungannya. Tapi kalau tidak ada hubungannya tidak usah ditulis, walaupun itu data, ya, walaupun itu data. Baik, berikut. Mohon maaf, Ibu.
saya memotong pembicaraannya. Berhubung waktunya terbatas, Habis? boleh Oke. dipersingkat penyampaian materinya. Terus ya rute. Nah, tuliskan rutenya. Ada tulisannya Mas Arga. Namanya Arga ya? Ada tulisannya Mas Arga. Minta tolong nanti di-share lah tulisannya Mas Arga. Bagus itu. Jadi jalur yang ditempuh, kendaraan yang cocok, kondisi jalur, berapa lama, seberapa jauh dari pusat kota. Di tulisannya Mas Arga tentang cobaan apa sih di Jombang itu bagus itu. Nanti coba Mas Arga berbagi cerita ya. Berikut rute. Ini hanya mengingatkan isinya apa saja. Sasaran pengunjungnya siapa? Cocok untuk siapa? Keluarga kah? Komunitas, anak muda? Berikut. Saya ngebut. Fasilitasnya apa? Adakah spot foto? Ada tempat nongkrongnya enggak? Tempat nongkrong yang menantang ada enggak? Yang tenang. Jadi orang bisa punya pilihan. Berikutnya. Suasananya seperti apa? Ketika perjalanan menuju lokasi, ketika kita sudah menyiapkan diri menjadi reporter, maka jangan tidur dalam perjalanan. Lihat perjalanan menuju lokasi, melewati apa saja. Oh, melewati hutan ini, hutan itu. Gerbang lokasinya seperti apa? Pintu masuk, kesan pertama Anda seperti apa? Tempat parkirnya cukup enggak? Jauh enggak dari gerbang? Suasananya bagaimana? Hangat, sejuk, panas, berkabut, segar, dan seterusnya. Itu suasana. Terus, kuliner. Nah, kalau sudah kuliner, cek kedainya. Ini di tempat wisata loh ya. Cek kedainya, cek menu, cek harga, jam buka, jangan lupa dicantumkan di sana supaya tulisan Anda benar-benar informatif. Kebersihan penting karena orang kalau kedainya enggak bersih, wegah juga. Jumlah kedainya banyak enggak? Kalau jumlah kedainya hanya satu, artinya kemungkinan kehabisan akan kemungkinannya besar kalau kita kehabisan makanan. Berikut. Keunikan nilai lebih, pasang panca indera seperti yang tadi. Pakai sudut pandang berbagai kalangan yang seperti tadi. Kalau ini untuk anak muda, kira-kira cocok enggak? Terus, tingkat kesulitannya bagaimana? Kondisi jalannya seperti apa? Disarankan kendaraan seperti apa? Seperti Mas Arga tadi ya. Situasi di lokasi seperti apa? Oh, ini habis banjir, jadi harus berhati-hati. Yang seperti itu harus kita munculkan. Berikut, fasilitas umumnya seperti apa? Cek tempat parkir. Yuk kita nggak usah langsung ngecek toiletnya, dibuka satu-satu. Enggak lah. Ya. Toiletnya tersedia cukup banyak. Bersih kah? Relatif lah kalau di tempat wisata itu. Tetapi kalau bersih, tuliskan bersih supaya orang senang. Kedainya seperti apa yang tadi? Ada enggak tempat untuk camping? Ada enggak musolanya? Dan seterusnya. Silakan terus. Harga. Nah, ini dia untuk update data. Harga tiketnya harus diupdate. Harga makanannya, biaya parkir, biaya memakai wahana. Terus, waktu. Kapan saat paling ramai? Kapan saat kunjungan terbaik? Kan ada waktu-waktu tertentu. Atau ketika Anda menulis budaya itu kan ada waktu tertentu. Ini tahunan, acara ini tahunan. Dilakukan setiap satu suro, seperti itu. Kapan sebaiknya menunda? Apa sih itu, Bu? Kok kapan sebaiknya menunda? Misalnya, sebaiknya datang ke lokasi ini ketika musim kemarau. Karena pemandangannya kan bagus, kabut tidak banyak. Ketika musim hujan, jalan relatif licin, akan berbahaya. Nah, seperti itu loh maksudnya. Baik, berikutnya kayaknya sudah selesai. Persiapan khusus adakah? Fisik, mental, ketentuan adat. Kalau saya mau mengikuti tata cara tradisi di satu tempat, apakah saya harus menggunakan pakaian tertentu? Misalnya saya harus menggunakan selendang di pinggang itu yang di Bali itu, atau saya harus menggunakan penutup kepala, itu yang harus kita munculkan. Perlukah menggunakan sepatu, sandal, pakaian seperti apa, penutup kepala, bekal? Itu kalau dimunculkan orang senang karena bisa bersiap-siap. Berikut narasumber. Nah, ini dia. Siapa dia? Nama lengkapnya harus ada. Apa yang dia sampaikan? Ya, seperti tadi, yang disampaikan jangan yang normatif. Kemudian adakah tips dari dia? Siapa dia itu misalnya Muhammad Alvin, pengunjung. Boleh sih. Tapi pengunjung dari mana? Harus dijelaskan.
supaya orang tahu bahwa oh yang datang ke wisata di Trenggalek itu ternyata ada orang dari Jakarta loh, misalnya begitu. Kemudian nama lengkap ya, nama lengkap. Namanya siapa Mbak? Saya jadikan narasumber ya, kan harus minta izin ya. Saya jadikan narasumber. Nama saya Ii. Ii siapa? Ya Ii aja. Sudah ditulis Ii aja. Jangan, kejarlah supaya dia memberikan nama lengkapnya. Orang sekarang kan tidak ada yang namanya Ii gitu dong. Oh ternyata namanya Septiani Dwi Astuti. Panggilannya Ii. Ini sudah Septiani Dwi Astuti. Apa yang disampaikan? Ya, ini yang tidak normatif tadi. Apa tipsnya? Oh kalau ke sini lebih baik mengajak rombongan karena akan seru. Seperti itu. Baik, terus selesai kok. Nah, terima kasih. Baik Mbak Aura, saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih kepada Ibu Enda yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Sebagai bentuk apresiasi nih, boleh dong teman-teman memberikan reaction tepuk tangannya kepada Ibu Enda atas materi yang luar biasa ini. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin teman-teman sudah tidak sabar untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Maka dari itu, kita masuk ke agenda selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Mungkin saya berikan kesempatan 3 orang pertama terlebih dahulu ya teman-teman. Sebelum itu disampaikan kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menyalakan fitur raise-nya terlebih dahulu dan dapat langsung menyalakan mikrofonnya. Kemudian menyebutkan nama serta asal program studi. Untuk pertanyaan, mohon disampaikan dengan singkat dan jelas. Dan untuk yang berhalangan, dapat menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom. Baik, langsung saja kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, di sini ada Saudara Sydney yang menyalakan fitur raise-nya. Saudara Sydney, bisa di-unmute terlebih dahulu. Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Enda karena sudah memberikan materi yang luar biasa. Perkenalkan, nama saya Zinu dan Feriansyah dari Prodi Pendidikan Bahasa Jerman. Saya ingin bertanya, saya sebagai penulis pemula, bagaimana cara saya menilai kualitas tulisan reportase saya? Apakah sudah baik dan sesuai dengan ketentuan tulisan reportase? Baik, terima kasih. Baik, bisa langsung dijawab oleh Bu Materi. Baik, terima kasih Mbak Aura. Terima kasih Mas Sydney. Begini, kadang-kadang kita tidak bisa mengukur diri sendiri. Tulisan Anda itu yang masuk itu tadi kemarin ya bagus-bagus ya, bagus-bagus. Nah, sebagai standarnya itu harus ada yang tadi loh ya, ada 5W1H, kemudian news value-nya ada enggak, kemudian jangan lupa kalimatnya mengalir karena kita sedang menulis soft news ya, kalimatnya mengalir. Itu saja sudah cukup sebenarnya. Kalau Anda sudah memenuhi 5W1H, kemudian ada news value-nya, kemudian narasumber dilengkapi, sudah cukup. Ya namanya reportase memang demikian. Ya nanti tulisannya tidak semenarik itu, cerpen-cerpen. Lah kita memang tidak sedang membuat fiksi kok, ya. Kalau fiksi kan ukuran personal banget. Tapi kalau reportase enggak. Justru pilihan diksi kita itu justru yang transparan, tidak berkonotasi. Bagaimana kita bisa tahu tulisan kita bagus atau tidak? Kalau saya begini, kirimkan ke orang lain, kemudian biar orang lain itu yang menilai. Ya, apapun penilaian orang lain ya kita terima. Oh, menurut dia seperti ini. Oh, menurut dia seperti ini. Belum tentu apa yang orang lain katakan tidak bagus itu dikatakan juga tidak bagus oleh orang yang lain lagi. Kalau ingin mencoba, Mas Sydney, kalau ingin mencoba, kirim reportase ke saya. Biasanya saya itu cerewet banget, sama seperti ketika saya membalasi naskah-naskah yang 38 tadi loh. Itu saya blok, kemudian saya merah-merah, saya kuning-kuning. Secerewet itu saya. Tapi biasanya saya pegang halaman reportase, citizen reportase. Itu memang kiriman dari orang luar. Biasanya begini. Pertanyaan seperti Mas Sydney itu
itu juga dialami oleh teman-teman citizen reporter. Mereka mengirim email pertama. Saya punya waktu khusus untuk membalas email itu hari Senin. Senin itu spesial, saya cerewet saya berkali lipat, jadi 200% begitu ya. Balas email satu persatu, harusnya begini, lebih bagus kalau dibeginikan, begini, sudah, saya kirim balik emailnya. Setelah itu, kalau dia memang tahan bantingan, dia akan balik lagi, kemudian merevisi. Saya lihat revisinya. Oke, sudah lengkap. Kalau sudah lengkap aja sudah oke lah. Kemudian begitu dimunculkan di media, itu kan sudah saya edit ya, Saya tidak mengubah apapun sebenarnya, saya hanya merapikan aja. Ketika sudah muncul di media dan dia tahu bahwa tulisannya muncul di media, biasanya pada pengiriman ketiga dan keempat dan seterusnya sudah lancar jalan. Begitu. Cuma ya itu harus kuat sama cerewetnya saya gitu. Tapi biasanya redaktur memang cerewet kok. Jadi biarin aja ya. Begitu Mas Sidney. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Heryunan. Boleh di-unmute. Terima kasih kesempatannya, Bu Enda. Terima kasih atas waktunya, ilmunya, sharingnya. Saya punya pertanyaan begini, Bu. Ini kan tadi Ibu cerita juga bahwa tulisan mahasiswa beragam dan bagus-bagus. Saya ingat juga dulu pernah membuat tulisan dan itu memang kurang istiqomah begitu. Jadi ada yang saya taruh di Blogspot, ada yang ditaruh di WordPress, kemudian berhenti, kemudian pengen nulis lagi, bikin Blogspot yang lain, ada yang ditulis di Kompasiana dan seterusnya. Nah, bagaimana yang sebaiknya Ibu supaya kumpulan tulisan kita itu tidak berserakan di mana-mana gitu ya. Ini yang misal di sini ada berapa tadi ya, 38 gitu tulisan. Nah, itu kan kalau sendiri-sendiri berserakan di mana-mana begitu. Nah, ini adakah saran dari Ibu untuk mengumpulkan atau supaya bagaimana tulisan kita itu bisa abadi? Terima kasih, Ibu. Baik, Ibu Enda dipersilahkan. Baik, terima kasih. Begini Pak Yunan, Mas saja ya, supaya kayaknya saya itu juga muda gitu loh. Mbak Enda berarti saya manggilnya. Begini Mas Yunan, saya punya pengalaman dengan teman-teman dari UTM Trunojoyo. Mereka membuat matching pun tentang sapi Madura. Mereka ingin membuat pelatihan penulisan. Kemudian saya gunakan cara seperti ini. Mahasiswa harus nulis dulu. Karena kalau tidak, saya nggak tahu bos begini, nggak ada hasilnya, Pak. Nggak bakal ada hasilnya. Tidak akan pernah peserta penulisan itu mengirimkan tulisan lagi ke saya. Paling ada 1-2. Padahal pesertanya banyak banget itu. Nah, kemudian saya buat perjanjian dengan teman-teman UTM. Tulis dulu, baru nanti saya akan memberikan pelatihan. Dari tulisan itu, kemudian saya satu persatu sama seperti yang di sini itu. Nah, begitu jadi, silakan itu bisa dibuat buku. Dan itu sebagai laporan matching pun mereka. Akhirnya mereka bersemangat menjadi buku. Tapi harus diedit sesuai dengan apa yang saya tuliskan di sana. Kemudian mereka edit juga, menambah tulisan, mengurangi, pokoknya selesai begitu. Saya lihat lagi, oke lah, ini nanti perkara perintilan bahasanya kan nanti oke, ini sudah cukup untuk reportase mereka cukup. Saya kembalikan lagi ke Bapak dosen, ini sudah cukup Pak, ini sudah bisa menjadi 1 bab. Kalau begitu Bu, saya akan membuat lagi 1 bab lagi, itu bukan tentang sapinya, tetapi tentang garam di Madura. Oh ya silakan saja, tapi tetap saja nulis dulu, baru kemudian saya memberi komentar. Nah seperti yang sekarang, ini bisa dijadikan minimal e-book Pak. Bisa dijadikan minimal e-book itu artinya mahasiswa punya rekam jejak dan itu jadi portofolio mereka. Kalau mereka masuk ke
blogspot, kita harus promosikan. Kalau sudah masuk ke e-book itu sudah siapapun yang mau mengambil itu silakan saja. Tetapi tentu saja benahi dulu, ya benahi dulu. Memang tidak semuanya akan menjadi sempurna istimewa, enggak ya, kita tahu lah ya, kita tahu, kita paham. Tetapi paling tidak itu sudah pada tracknya begitu loh. Jadi untuk penulisan reportase, untuk penulisan budaya dari sisi jurnalistik itu sudah benar. Nah, dari 38 itu kita bisa olah dan kita bisa jadikan e-book. Tentu saja itu pasti kurang kalau menjadi e-book yang sesuai dengan standarnya dikti pasti kurang, karena minimal ada tiga bab, minimal ada 3 bab. Nah, 3 bab itu kan bisa tentang mata kuliah ini 1 bab, kemudian hasil dari mahasiswa 1 bab, kemudian 1 bab lagi misalnya para dosen yang menulis, ya silakan saja. Tetapi mengapa saya ribut kirim dulu naskahnya, karena setelah pelatihan, enggak bakalan mahasiswa itu menulis. Jadi kalau seperti ini kan saya paksa. Saya itu sudah cerewet, maksa-maksa lagi. Begitu, Pak Nina. Terima kasih, Mbak Indah. Nanti rekan-rekan sekalian berarti itu ya, dijadikan e-book ya. Yalah, direvisi dulu, ya harus ditambah. Revisinya nggak banyak-banyak kok. Kemudian yang penting itu parafrase. Paling tidak jadi kenang-kenangan ya, Mbak Indah ya. Iya, portofolio mereka juga. Ya. Keren. Baik, terima kasih Rina. Selanjutnya ini ada pertanyaan melalui kolom chat dari Cut Salma Talia dari Prodi Sastra Jerman ingin bertanya, ketika menulis sebuah berita harus membuat headline-nya. Kemudian bagaimana membuat headline yang singkat tapi bisa mencakup semuanya? Terima kasih. Baik. Kalau membuat headline memang harus mencoba berkali-kali sampai kemudian kita bisa tahu apa yang menjadi kekuatan dari tulisan ini. Yang paling penting begini. Kalau kita menempatkan diri menjadi pembaca, kalau saya jadi pembaca, apa sih yang ingin saya ketahui dari tulisan ini? Nah, kalau otak kita itu dipasang sebagai otak pembaca, maka apa yang ingin saya tahu? Kalau saya menulis tentang misalnya budaya Barian, ada yang nulis Barian. Barian itu selamatan sebelum 17-an itu loh ya. Unik itu, tulisannya bagus, enggak tahu. Yang menulis mestinya anak Sidoarjo, lokasinya di Sidoarjo kok. Itu bagus dan saya komentari bagus, silakan dilengkapi dengan ini. Nah, misalnya tentang Barian. Kalau topiknya Barian, kira-kira kalau saya menjadi calon pembaca, apa yang ingin saya ketahui? Nomor 1, Bariannya harus muncul. Karena itu kata kuncinya ya, Bariannya harus muncul. Kemudian kapan sih Barian itu? Istimewanya Barian itu apa? Nah, yang seperti itu, kalau kita mencoba melihatnya dari otak pembaca, maka ya itu yang muncul. Apa sih Barian itu? Kemudian dilakukan di mana? Apa yang terjadi kalau seperti ini? Barian, misalnya contoh. Tadi judulnya saya tidak cek judulnya. Barian dengan 17 tumpeng di pesisir di Muara Sidoarjo. Barian dengan 17 tumpeng di Muara Sidoarjo. Judul semacam itu akan membuat orang menoleh. Nah, kemudian ini headline yang dimaksudkan tadi headline judul atau lead? Lead, Ibu. Lead ya Salma, bukan headline ya. Kalau headline itu ya kepala berita yang gede itu. Nah, kalau lead maka seperti yang flamingo tadi, yang kebun binatang tadi, biasanya kalau penulis pemula itu when-nya itu muncul dulu. When-nya muncul dulu Minggu 17 Agustus 2020 pengunjung KBS penuh. Kalau sudah begitu orang tidak akan noleh.
Karena apa? Itu benar, tetapi berita-berita itu biasanya memunculkan when-nya itu ada di depan dan itu membosankan. Karena itu kita mencari sisi yang berbeda. Anda ingin tahu binatang paling cantik di muka bumi? Salah satunya adalah flamingo. Posturnya yang jenjang, postur kakinya yang jenjang, dan warna bulunya yang merah muda mengingatkan pada penari balet. Itu bisa kita lihat di kebun binatang Surabaya yang didatangi minggu tanggalnya berapa. Sudah. Jadi when-nya itu sembunyikan di belakang. Mengapa demikian? Karena berita-berita itu biasanya when-nya muncul duluan. Begitu ya. Jadi cara kita berpikir berbeda dengan berita kebanyakan. Jadi untuk soft news kita lebih ini kok lebih leluasa, ya, lebih leluasa. Begitu. Begitu sama. Iya, Ibu Enda, terima kasih. Baik, Ibu Enda. Selanjutnya ada saudari Aisyah. Boleh di-unmute. Terima kasih kepada Bu Dr. Enda atas penyampaian materi yang luar biasa. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, bagaimana cara mahasiswa baru yang baru memulai menulis reportase dalam menangani tantangan reportase investigasi di Indonesia saat ini pada masa pandemi. Jika mencari informasi terkait sesuatu hal tersebut itu sedikit sekali yang didapatkan. Terima kasih. Baik, boleh langsung dijawab Ibu. Baik, terima kasih Mbak Aisyah. Untuk investigasi memang membutuhkan energi berbeda untuk investigasi. Karena investigasi itu pasti berhubungan dengan peristiwa yang seringkali tidak menyenangkan bagi sebagian narasumber kita. Pasti. Karena itu butuh investigasi. Jadi misalnya saya balik lagi ke KBS lah ya, saya balik lagi ke KBS. KBS selama pandemi itu kan sulit banget mendapatkan dana untuk kan tutup ya. Jadi padahal dana dari pengunjung itu kan untuk makanan. Dana dari Pemkot Surabaya, apakah itu nututi untuk memberi makan harimau, memberi makan si karnivora itu? Dari mana duitnya? Nah, yang seperti itu sebenarnya itu termasuk investigasi. Kita harus tahu berapa dana yang dikeluarkan oleh Pemkot untuk KBS. Digunakan sebagai apa saja? Oh, itu habis untuk gaji karyawannya misalnya. Nah, terus binatangnya dapatnya dari mana? Biasanya dapatnya itu dari tiket. Nah, dapatnya dari tiket sehari itu berapa atau sebulan berapa? Itu yang harus kita kejar. Bagaimana cara kita ngejarnya? Itulah dia yang namanya jaringan dan memutus urat malu itu harus kita lakukan. Jadi kita harus tahu benar kalau saya mencari tahu tentang berapa dana dari Pemkot yang digelontorkan di KBS, maka saya harus ke komisi berapa. Kalau saya mau tahu tentang dana penghasilan loket untuk jatah makan para binatang ini, saya harus kemana? Ke bendahara kah? Oh enggak, humasnya kan ada. Oke, kita ke humas. Humas nanti yang akan meneruskan mencarikan orang-orang yang berkepentingan untuk menjawab pertanyaan kita. Kemudian, misalnya ada rumor begini, di KBS itu misalnya nih, kan karnivoranya enggak punya makanan banyak, enggak punya dana banyak ya. Biasanya mereka dapatnya kan daging kanguru begitu. Nah, sekarang mau impor ya duitnya dari mana? Enggak bisa. Oh, jangan-jangan bebek, ayam, burung yang gede-gede itu kemudian dijadikan makanan untuk binatang karnivora. Kalau ada rumor begitu, bagaimana kita mencari? Iya, tetap aja kita harus belusuan. Kita harus mencari tahu ada karyawan di situ enggak yang bisa diajak ngomong. Pintar-pintarnya kita saja untuk ngajak ngobrol. Bagaimana caranya? Segala macam cara digunakan.
Kalau lewat humas pasti nutup sudah. Nggak bisa. Karena itu untuk investigasi memang membutuhkan energi. Dan investigasi biasanya tidak cukup hanya satu reporter. Dia harus bekerja sama dengan yang lain. Satu orang nyanggung di KBS, satu orang harus mencari informasi di komisi berapa dana itu digelontorkan. Maka mereka yang ada di di Pemkot itu yang harus bergerak. Seperti itu. Jadi memang harus kerjasama. Tidak bisa sendirian investigasi. Sulit. Bisa sih, tapi energinya luar biasa. Begitu, Mbak Aisyah. Kalau jadi mahasiswa semester 1, bisa enggak nulis investigasi? Bisa. Asal, ya itu tadi, energinya harus luar biasa. Harus luar biasa. Kemudian, mereka yang menulis tentang investigasi itu harus berlatih dulu menulis reportase. Begitu tulisan reportase dia kuat, benar, kuat dan benar, maka dia biasanya di tempat saya, biasanya dia baru akan ditempatkan di investigasi. Jadi mereka yang ada di investigasi itu yang sudah selesai dengan tulisan-tulisan reportase. Sudah aman duluan. Begitu Mbak Aisyah. Kita belajar dulu. Reportase sudahlah, kalau di awal-awal begini, enggak apa-apa belajar dulu. Yang saya tangani di halaman saya itu mulai dari anak SMP loh. Anak SMP asik-asik. Ya karena mereka punya kelas jurnalistik sih. Kemudian sampai para dosen, karyawan-karyawan, mereka yang mau menulis. Itu. Latihannya di situ kok Mbak Aisyah. Baik, terima kasih Bu Enda. Dapat salam dari Bapak TW. Tahulah saya. Ya, salam saya kembali. Baik, terima kasih Mbak Aura. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir dari Derisa. Dari Derisa, boleh unmute terlebih dahulu. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Enda atas materi yang diberikan, dan terima kasih juga diberikan waktu untuk mengajukan pertanyaan. Nama saya Derisa Novananda dari Prodi Sastra Jerman. Permisi Ibu, mau bertanya. Kadang kita sebagai, bukan kita, yang saya rasakan waktu menulis artikel kemarin, itu kadang saya itu memilih kata itu terkadang bingung Ibu, apakah ini apakah kata yang saya gunakan ini terlalu berlebihan atau tidak. Sedangkan kadang kan kalau kita menulis berita itu kan harus menarik pembaca gitu kan. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah untuk memilih kata-kata yang tepat untuk dalam tulisan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Derisa jawabannya. Boleh Bu Enda langsung dijawab. Baik, Mbak Derisa begini, pemilihan diksi kalau dalam reportase, sebenarnya kalau dalam reportase itu sederhana banget ya, lebih sederhana daripada membuat fiksi. Kita memilih kata-kata tetap yang mudah dipahami oleh calon pembaca kita. Lihat dulu calon pembaca kita siapa. Kalau calon pembaca kita mahasiswa, maka kita memilih diksi yang familiar untuk mereka. Kalau calon pembaca Anda dosen, misalnya membuat tugas begitu ya. Nah, pilihlah diksi yang sekiranya dapat membuat para dosen ini berempati pada tulisan Anda. Begitu. Jadi diksi itu, pilihan kata itu menarik atau tidak menarik itu bergantung pada sasaran kita. Siapa pembaca kita? Kalau pembaca kita anak muda, ya kita gunakan diksi anak muda. Saya tidak akan bisa menulis menarik kalau tulisan saya ini saya tujukan untuk anak muda. Enggak banget, sudah jauh, sudah sulit bagi saya. Itu sudah alami betul ya. Kalau Anda menulis untuk anak muda seusia Anda atau di bawah Anda itu gampang banget. Tapi bagi saya itu sulit, sama seperti Anda begini ya, seperti Mbak Derisa. Bagaimana saya memilih ya? Karena apa? Karena sasaran pembaca yang di sasaran pembacanya Mbak Derisa ketika Mbak Derisa menulis kemarin itu kan tidak jelas. Sasaran pembaca saya siapa? Abstrak, betul kan? Oh, umum. Kalau sudah umum begitu, maka gunakan diksi yang mudah dipahami oleh umum juga. Seperti itu. Perkara menarik atau tidak menarik itu jam terbang, jangan khawatir.
khawatir, ya, itu jam terbang. Kalau sudah berkali-kali menulis, maka kita akan tahu kekuatan kita di mana. Begitu. Ya, baik Ibu. Terima kasih banyak atas jawabannya. Mbak Ura, adakah si Mas Arga di sini? Mas Arga, boleh menampilkan diri Mas Arga? Adakah? Karena naskah dia asik, Arga Setio. Minta maaf Mbak Aura, bolehkah saya nggodani Mas Arga? Boleh, silakan Ibu. Gini Mas Arga, ini berkaitan dengan tulisan Anda ya, di apa nih? Kedung Cinet ya. Kedung Cinet. Nah, itu nanti bisa di-share lah tulisannya. Ya mungkin pemakaian huruf kapital, kapan harus pokoknya perintilan tanda bacanya belum sempurna iya, tetapi inilah reportase yang dilakukan Mas Arga, inilah reportase. Nanti bisa kalau berkenan bisa dibagikan lah ke teman-teman yang lain. Karena reportase ini reportase jalan benar ya, jalan benar, walaupun fotonya itu minta maaf Mbak Aura, fotonya itu foto dia nih, berarti foto dia mejeng-mejeng begitu loh ya. Nah, tapi ya biarin aja, wong itu tulisan-tulisan dia. Cuman ada satu foto yang pada mahasiswa lain pun saya selalu komentari, jangan menggunakan foto orang lain. Jangan pernah menggunakan foto orang lain. Walaupun foto itu bagus, enggak boleh. Lo kan ada sumbernya, enggak, sudah. Kita biasakan tidak menggunakan foto orang lain. Gunakan foto kita sendiri. Mengapa demikian? Karena yang namanya hak cipta ini wilayahnya abu-abu. Kalau misalnya kita sudah jadikan e-book, begitu ya, kita sudah jadikan e-book, ternyata ada foto, kemudian ada sih sumbernya ada di sana dituliskan. Belum tentu misalnya 5 tahun lagi itu peraturan tentang hak cipta itu masih seperti ini. Bagi saya lebih baik tidak menggunakan foto orang lain, gunakan foto kita sendiri saja. Karena dengan demikian lebih aman. Siapa tahu 5 tahun ke depan e-book kita dibaca orang, kemudian itu disomasi. Dan bisa loh, apalagi Anda Anda para vlogger, hati-hati para vlogger, jangan pernah hak cipta itu dilanggar. Ada musik, suara di belakang gitu ya. Lu itu kan musik dari panggung, saya enggak bisa ngapa-ngapain. Enggak bisa, sudah. Jadi jangan sampai ada musik, jangan ada nyanyi-nyanyi, nah termasuk foto juga ya. Nah, tulisan Mas Arga ini perjalanan dia ke Kedung Cinet. Lengkap itu seperti yang tadi di ini loh, apa namanya, di PowerPoint tadi. Lokasinya ada, jalan ke sana seberapa tantangannya, kendaraan yang digunakan sebaiknya kendaraan roda 2 atau roda 4 ada di sana semua. Nah, nanti kalau Mas Arga boleh, silakan di-share ke teman-teman supaya tahu bahwa sebenarnya sederhana kok. Sebenarnya sederhana menulis reportase wisata itu. Asal kita berjalan kaki, benar-benar. Mas Arga bisa ceritakah tentang reportasenya? Saya kok jadi moderator? Mbak Aura, minta maaf. 1 menit aja untuk Mas Arga, biar tampil dia. Tidak apa-apa, Ibu. Iya, Bu, baik. Waktu itu saya sama kakak saya ingin sebenarnya itu enggak ke Kedung Cinet itu. Sebenarnya ini ingin muter-muter aja ke Jombang. Nah, waktu itu kita melihat ada tempat wisata yang kayaknya bagus nih. Nah, waktu itu kita ke sana. Nah, kita ngikutin Google Maps. Dan ternyata itu masuk ke area hutan-hutan. Gitu. Nah, ternyata jalannya itu begitu sangat rusak gitu. Dan sampai di sana itu ternyata bagus banget tempatnya. Cuma licin, jalannya itu licin untuk ke
sana itu nggak ada kayak jembatan, nggak ada. Jadi harus ngelewatin sungai-sungai kalau mau nyebrang ke apa namanya ke tempat yang satunya, harus melewati batu-batu dan itu sangat licin. Itu. Baik. Nah, kalau yang seperti ini makanya kan fotonya itu kan foto Anda mejeng. Ya walaupun bawa tripod itu pasti sulit dengan posisi itu, pasti ada orang lain. Nah, kalau tidak ada orang lain lagi, maka narasumber itu bisa kakak Anda yang Anda jadikan narasumber. Kan saya minta narasumber di situ. Kemudian saya senang karena licinnya itu Anda menuliskan jangan memakai sandal, jangan memakai ini karena kondisinya seperti ini. Nah, yang seperti itulah reportase. Itu melaporkan apa yang kita alami. Cuman ya itu fotonya ambil foto sendirilah, pasti ada atau foto sendiri. Ya walaupun kualitasnya tidak sebagus foto-foto yang di internet, enggak apa-apa, enggak masalah. Itu foto kita sendiri. Baik, terima kasih Mas Arga. Silakan nanti berbagi dengan yang lain. Saya kembalikan ke Mbak Aura. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah bertanya. Semoga semua pertanyaan sudah terjawab dengan baik dan jelas ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Endah atas jawaban yang telah diberikan. Karena sesi tanya jawab sudah terlaksana dengan lancar, saya Aurora Fasita Octavia selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Rangkaian acara selanjutnya akan saya kembalikan kepada MC. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Endah Imawati yang telah memberikan materi pada hari ini, serta kepada Saudari Aura Rova yang senantiasa memandu perkuliahan tamu kita pada hari ini. Selanjutnya saya akan membaca kesimpulan dari perkuliahan kita. Salah satu dasar dari jurnalistik yaitu menulis reportase. Melalui reportase, kita dapat mengenalkan kebudayaan lokal atau setempat dengan cara menunjukkan potensi serta keunikan dari wilayah tersebut. Salah satunya adalah tempat wisata. Agar berita yang disajikan memiliki nilai yang tinggi serta mendapat perhatian dari sasaran pembaca. Baik, berikutnya teman-teman bisa melakukan presensi terlebih dahulu pada link yang telah tertera di kolom chat Zoom. Sembari mengisi presensi, izinkan saya melakukan dokumentasi dengan teman-teman dan hadirin sekalian. Oleh karena itu, kepada teman-teman dipersilahkan untuk mengaktifkan kameranya, dan proses dokumentasi akan saya pandu dari sini. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan. Baik, Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian, di sini sudah terdapat 4 slide. Kita akan menunggu sebentar lagi karena ada beberapa teman yang masih belum menyalakan fitur kameranya. Baik, proses dokumentasi akan segera dimulai. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Baik teman-teman, tidak terasa bahwa kita sudah berada di penghujung acara, namun sebelum kita menutup acara ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah diakhiri, berdoa dilanjut di dalam hati. Baik, saya selaku Master of Ceremony mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen, kepada Ibu Endah Imawati selaku pemateri, serta seluruh hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara pada hari ini. Saya juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau perbuatan yang tidak berkenan. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini bisa memberikan dampak baik bagi pengetahuan dan pemahaman kita, sehingga bisa berguna untuk masa depan. Sekian dari saya, vielen Dank und auf Wiedersehen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu dosen, Bu Endah, Pak dosen. Terima kasih Bu Endah. Terima kasih Mbak Putri, terima kasih Mbak Aura. Terima kasih juga Frau Wisma. Iya. Makasih Bu Endah. Sama-sama Bu. Makasih panitianya super hebat.
Keren anak-anak ini keren. Makasih. Ya, makasih Tapi Bapak Ibu. dosennya kayaknya nggih, matur nuwun Bu Indah, Bu Wisma. Terima kasih, terima Bu kasih. Nggih. Saya pamit nggih. Nggih, matur Pamit, nuwun Bu matur Indah. nuwun. Adik-adik terima kasih nggih, mohon izin lip nggih, semangat. Terima kasih Terima semuanya. kasih kembali, Terima Febri. kasih kembali. Nggih, sama-sama, salam sehat Terima nggih, kasih kembali. izin lip nggih. Nggih, terima kasih. Terima kasih Heryunan. Terima kasih Heryunan. Terima kasih Oke, Heryunan. Oh, kayaknya apa enggak mau keluar dari sini ya? Senang. Iya, Oh iya, keluar iya, sepertinya. Betah. Oke, makasih, sampai ketemu lagi. Terima Siap, kasih kembali Heryunan. Terima kasih kembali Heryunan. Heryunan. Oke, untuk panitia jangan keluar dulu ya guys. Untuk peserta bisa isi presensi dan keluar ya. Terima kasih. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir. Semangat. Good job panitia, thank you. Iya, thank you. Oke. Thank you. Thank you. Victor. Ini masih recording ya? Aku stop ya? Oh iya, pause ya. Iya, Mas. Untuk peserta boleh bisa keluar dari Zoom. Terima kasih. Ini bisa di-remove nggak? Sepertinya bisa kalau ada yang jadi host atau co-host. Takutnya Mas, Mar. tahu gimana ya, jadinya nggak live. Oke, aku remove ya. Masih recording ya? Iya, masih recording. Kayaknya di stopin aja nggak apa-apa. Loh, kok si Raka hilang? Oh ini.